Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat merutinkan ibadah kita sebagaimana mestinya. Salawat serta salam kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau, dengan orang-orang yang mencintai beliau, para sahabatnya, dan senantiasa mengikuti langkah jejak beliau di surga kelak kita bertemukan, insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita semua sebuah kesulitan yang luar biasa, baik di Indonesia atau di negara-negara lain. Kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya wabah COVID-19 yang melanda dunia. Pada kali ini, bagaimanakah cara kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim untuk menghadapi segala kesulitan yang ada pada saat ini, dan tidak lepas daripada setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ujian, diberikan cobaan, namun kadar ujian tersebut berbeda-beda. Ujian yang Allah berikan kepada kita berupa sakit, berupa kemiskinan, berupa kepayahan. Namun sudah selayaknya bagi seorang muslim, setiap kita ditimpa musibah, dilanda musibah, maka seharusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini, bagaimana cara kita untuk menghadapi sebuah musibah yang menimpa diri kita atau orang lain atau negeri kita pada saat ini? Maka yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada seorang muslim, hendaknya kita wajib berhusnuzon kepada Allah. Pertama, kita wajib berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atas menghendaki rahmat darimu? Maka dari ayat ini jelas, berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa kesulitan. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas bencana yang menimpa, atas bencana yang menimpa diri kita. Dan kemudian yang kedua adalah bersabar. Hendaknya seorang muslim yang ditimpa oleh Subhanahu wa ta'ala kesulitan, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepayahan, kekurangan harta, hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang mukmin, sabar merupakan senjatanya untuk menghadapi kesusahan. Sabar. Dan hal itu akan membuahkan kebaikan bagi. Tentu ketika kita seorang muslim, ketika kita ditimpa musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bersabar, menghadapi dengan tenang,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melewati beberapa malam berturut-turut dengan keadaan perut kosong ya. Demikian juga keluarganya, mereka tidak mendapati makanan pada malam itu, dan sesungguhnya kebanyakan rotinya mereka adalah roti gandum. Jadi ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya tidak memiliki makanan apapun ya, dalam keadaan perut kosong ya. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang menimpa dirinya dan keluarganya. Sesungguhnya hendaknya kita bersabar menahan diri dari apa-apa yang dapat ya menjerumuskan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bersabar sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang mampu bersabar. Kemudian kita harus bersikap qanaah saudaraku ya. Selain kesabaran, maka sikap yang tidak kalah penting adalah qanaah saudara ya. Ini maksud dengan qanaah adalah ridho terhadap bagian ya, ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya hakikat kaya itu adalah ya kaya hati saudara, kaya hati, bukan kaya harta ya, bukan kaya harta. Dan qanaah merupakan jalan kebahagiaan. Bahagia kita rasanya, kita diberikan sedikit kemudian kita bersyukur, kita berikan banyak kemudian kita bersyukur ya. Subhanallah, sesungguhnya telah beruntung orang yang telah masuk agama Islam. Beruntung kita ya, dilahirkan dalam keadaan muslim, orang kita muslim ya. Beruntung kita ya, diberikan kecukupan rezeki ya, dan Allah menjadikan qanaah terhadap apa-apa yang telah Dia berikan kepadanya. Beruntung saudaraku, kita ya beruntung. Subhanallah, kita sangat beruntung sekali ya. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim ya, orang tua kita muslim ya, kemudian taat kepada Allah. Allah cukupkan rezeki kita ya, dan tahan ya ketika kita tidak memiliki apapun ya, ketika kita sangat sulit ya, tahan untuk tidak meminta-minta saudara ya, tahan ya supaya kita tidak meminta-minta ya dalam keadaan sulit seperti itu ya. Sesulit apapun kita harus menahan diri untuk tidak meminta ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu ya, merupakan cakaran ya, seorang pada wajahnya ya, kecuali seseorang yang meminta kepada pemerintah atau dalam perkara yang tidak ada pilihan baginya ya. Meminta-minta, wah kita lihat ya. Pada saat ini kita dapati ya, meminta-minta itu dijadikan sebuah profesi ya. Minta-minta itu dijadikan sebuah profesi ya. Karena dia malas bekerja, malas berusaha, kemudian dia memilih bagian minta-minta ya, minta-minta dijadikan sebuah profesi. Padahal ya kita dapati ya, mereka tuh mampu bekerja, semuanya mampu yang untuk bekerja ya, diberikan fisik yang masih sehat ya, diberikan kekuatan ya, diberikan kemampuan untuk berusaha, tapi tidak, ini justru malah dijadikan sebuah profesi. Kita hindari itu ya, kita hindari sebagai seorang muslim, kita dihindari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memiliki kemampuan sebagian daripada rezeki kita ya, yang kita dapatkan, hendaknya kita berhemat agar diri kita ya tidak dikelompokkan daripada golongan syaitan ya. Sesungguhnya pemburusan itu adalah teman daripada syaitan, sehingga kita
ketika kita memiliki harta, ya, penghasilan, sesuatu yang dihasilkan oleh diri kita, hendaknya kita menahan diri untuk tidak boros, ya. Hendaknya kita menghemat, ya. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, ya. Jadi inilah konsep kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita boros, ya, kita habis menerima gaji kemudian kita langsung saja pergi kemana gitu kan, jajan kemana gitu, habiskan semuanya. Ternyata setelah itu kita kesulitan gitu. Jadi ini perlu diperhatikan, saudaraku. Ketika kita memiliki sebuah rezeki, ya, janganlah bersifat boros. Cukup berikanlah, belanjakanlah harta itu secukupnya. Jangan berlebih-lebihan, ya. Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, ya, harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Allah telah memberi peringatan kepada kita, saudaraku. Ketika kita membelanjakan harta mereka, ya, harta kita yang kita miliki, tidak berlebih-lebihan, ya, keluarkanlah secukupnya. Kemudian pula kita tidak kikir, ya, tidak kikir terutama kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, ya, saudara kita, ya, ibu bapak kita, istri kita, ya, anak kita, ya. Jadi dahulukan mereka, ya, dahulukan keluarga kita, baru orang lain. Ketika kita memiliki lapangan rezeki, maka dahulukan istri, anak, kemudian bapak, ibu kita, ya, baru sedekah akan keluarkan, ya, kita memiliki rezeki lebih. Bahkan sikap hemat ini merupakan salah satu dari 3 penyelamat, ya. Dari Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang menyelamatkan, ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu sendirian, ya, dan bersama orang banyak, ya, bersikap hemat pada waktu kaya dan miskin, dan bersikap adil pada waktu ridho dan marah. Ini, ya, 3 perkara, ya, 3 perkara. Di salah satunya adalah hemat, ya. 3 perkara yang menyelamatkan, ya, 3 perkara yang menyelamatkan. Di antara 3 ini ada 1, yaitu bersikap hemat, baik di waktu kita sedang kaya atau sedang miskin, gitu. Wabah COVID-19 ini di Indonesia ini, mendengar berita-berita yang simpang siur bahwa banyak sekali, ya, orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak lazim, tidak disyariatkan oleh Islam, ya. Mereka sungguh miris dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sesungguhnya Islam memberikan solusi-solusi yang sangat super sekali, ya, yang sangat bagus sekali dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada. Kembali kepada Islam. Dan bunuh diri ini adalah bukan solusi. Justru ia akan memberikan sebuah permasalahan hidup, baik bagi dirinya, ya, baik keluarganya, ya. Sehingga sesungguhnya ketika seorang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang ini, ya, melaknat orang ini. Sungguh tidak disyariatkan oleh Islam, ya. Berputus asa, ya, berputus asa dia, berputus asa, kemudian dia tidak tahu arah kemana, harus bagaimana. Inilah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sehingga kita ketika melihat seseorang yang
melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Islam, itu sesungguhnya orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayolah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing jalan hidup kita, dilancarkan rezeki kita, ya. Sehingga cara berpikir kita tidak dangkal, ya, tidak picik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan jalan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Itulah solusi, ya, menghadapi sebuah masalah, ya, kondisi seperti saat ini, contohnya seperti yang dilanda COVID-19, ya. Pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajib kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar, ya. Dengan bersabar Allah akan selalu memberikan jalan keluarnya, ya. Kemudian kita harus bersikap qanaah, ya, dan kudut. Yang berikutnya berhemat, ya. Layaknya kita memiliki harta, baik kita dalam banyak, harta kita banyak atau harta kita sedang sedikit, maka berhematlah. Dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saja mungkin, ya. Semoga bermanfaat, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.